Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke, silakan duduk Kak. Oh iya, terima kasih. Maaf ya Kak, kita ngemper di sini karena iya. nggak ada tempat lagi. Nggak apa-apa kok, santai aja. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Kak, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kakak tadi kesini naik apa Kak? Oh, kebetulan saya tadi naik ojek. Oh, naik ojek. Gimana Kak perjalanannya di Jakarta? Aduh, kacau Kak, itu sangat macet sekali tadi. Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Ibu. Oke, berarti lagi baik sekarang. Sebelumnya boleh diperkenalkan Kak dengan siapa? Sebelumnya nama saya Lukas Dwi Bramanta. Oke, Lukas. Berarti saya boleh manggil Lukas atau Kak Lukas nih? Nyamannya gimana? Lukas aja, lebih enaknya. Oke, berarti saya panggil Lukas ya. Ya, betul Bu. Oke, perkenalkan saya Fuji Lestari atau Lukas bisa panggil saya Ibu Fuji. Baik. Oke, jadi di sini saya itu konselor Lukas, di mana konselor ini membantu permasalahan yang sedang kliennya hadapi atau membantu permasalahan yang membutuhkan jalan keluar atau yang nggak tahu nih permasalahannya ribet atau gimana masih bingung sehingga membutuhkan tenaga konselor, yaitu saya di sini. Oke. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Kak, apa itu konseling. Baik, di sini konseling itu saya sebagai konselor dan kakak sebagai kliennya. Jadi kakak bisa bercerita apapun ataupun apa yang sedang kakak rasakan. Nah, di konseling ini ada beberapa azas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kakak nggak perlu khawatir tentang kerahasiaan karena di sini yang tahu tentang permasalahannya kakak ini saya sebagai konselor dan kakak sendiri. Yaitu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kakak boleh terbuka mungkin dengan saya, dan apapun yang kakak ingin ceritakan boleh diceritakan. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kakak boleh sesukarela mungkin untuk bercerita apapun yang sedang kakak rasakan ataupun yang mengganggu perasaan kakak, sehingga boleh diceritakan kepada saya. Dan yang terakhir ada asas kekinian. Jadi nanti keputusan atau jalan keluar yang nanti kakak ambil itu diambil oleh kakak sendiri. Keputusannya kakak sendiri yang ambil. Jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan jalannya yang mana yang baik buat kakak dan mana yang nggak baik buat kakak. Jadi nanti mengambil hasil akhirnya kakak sendiri, seperti itu. Oke, paham Kak? Paham. Oke, boleh saya tahu bagaimana perasaannya kakak saat ini sehingga kakak ingin berkonseling dengan saya? Perasaan saya itu ya cukup senang, ya kan? Dan terus juga saya mau kasih pendapat gimana sih tadi tuh saya pernah namanya dibully ya. Oh, baik. Jadi kakak di sini tuh ingin bercerita terkait kakak korban jadi korban bully. Iya, betul itu. Oke. Kalau boleh saya tahu itu gimana ya Kak awal ceritanya bisa kakak jadi korban ini? Awal ceritanya kan saya orang yang tidak punya dibanding teman saya yang punya semua, ya kan? Baik. Nah, karena saya orang yang tidak punya, dimaki-maki sampai dengan ya main fisik gitulah. Oh, iya. Gitu. Terkena main fisik oleh temannya gitu Kak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya Kak? Itu waktu SMP ya Kak, Bu. Oh, kejadiannya waktu SMP. Itu boleh lebih detail Kak gimana? Maksudnya ceritain waktu SMP-nya itu gimana? Di sekolah kah dibulinya atau di mana tuh Kak? Saya di sekolah juga. Gini ceritanya, awal mulanya ya kan saya kan namanya orang tidak punyaan dibanding teman saya yang orang punya, ya kan ya. Saya dimaki-maki segala ataupun gimana
setiap ketemu teman itu ya saya ya dimaki-maki terus di main fisik, ya gimana ya, saya pun ya juga terasa nggak enak, maksudnya masa saya tuh orang yang emang saya orang di dunia, tapi kan emang dengan cara kayak gitu saya dimaki-maki, dipukul dan sebagainya gitu kan ya, ataupun ya bertemu ya di kantin juga ya sama juga kayak gitu ya Bu. Baik, berarti yang membuat kakak dibully itu dikarenakan kakak dari orang yang tidak mampu seperti itu kak? Baik, iya. Oke. Awal mereka ngebully kakak itu gimana ya? Atau mereka menyuruh kakak, atau kakaknya nggak mau, atau gimana tuh kak? Itu saya juga tidak tahu ya. Saya juga kaget, itu juga tiba-tiba banget saya dibully kan. Makanya ya udahlah, mau gimana lagi, saya masa tanggupin gitu dengan omongan dia, buang-buang waktu kan. Makanya udahlah saya diemin aja sampai sekarang ya, saya merasa trauma gitu kan. Oh baik, jadi kakak sekarang trauma nih atas perbuatan teman-teman kakak sewaktu SMP, seperti itu? Iya betul. Oke, kalau boleh saya tahu dibulinya gimana ya tuh kak? Kan tadi kakak bilang secara fisik, itu digimanain ya kak? Ya dipukul gitu kan, walaupun ya pukulnya emang gak seberapa kan, tapi dia kan main fisik ya kan ya Bu, ya pukul dari belakang ataupun kakinya ditendang gitu kan. Dan juga kalau misalnya itu dengan secara nonverbal ya ada itu main kata-kata, dibilang maaf ya kak, Bu, bilang miskin gitu kan, saya juga didengarnya nggak enakannya. Oke, apakah kakak dibully dikarenakan kakak dari kampung? Ya betul, saya orang dari kampung sedikit mau ke Jakarta. Jadi kakak di sini juga sempat dibully juga kak? Seperti itu. Jadi kakak kan sekarang udah di Jakarta nih. Apakah kakak sudah bercerita kepada keluarga terhadap perbuatan teman-teman kakak? Sebelumnya saya itu tidak memberanikan cerita dengan kedua orang tua saya, karena saya nggak mau terbebanin orang tua saya sendiri ya. Makanya saya ngeputusin untuk konseling dan juga meminta pendapat. Jadi kakak ini nggak tahu nih apa yang akan kakak lakukan ke depannya gitu. Betul. Baik. Tapi apakah kakak sekarang mempunyai teman? Teman mah ada, tapi tidak cukup banyak. Paling itu teman yang saya dipercayai doang ya kan. Dan saya juga ya masih kepikiran, dan juga saya jarang bersosialisasi juga ya. Betul. Kakak jarang bersosialisasi? Iya. Dikarenakan kenapa tuh kak? Ya itu sih trauma dengan bully waktu SMP. Oh gitu. Tapi kakak mau nih berteman dengan yang lainnya gitu, seperti saya mau coba-cobalah berteman lagi, mungkin dia tidak sama dengan teman saya sewaktu SMP. Apakah pernah berpikir seperti itu kak? Pernah, tapi kan saya kena bully kan, jadi kan saya tidak semestinya pasti banget dia itu akan baik ya kan untuk saya. Jadi saya tetap berwas-was aja. Pikiran saya ya udah mikirnya udah bully nih, pasti akan dia bully lagi gitu. Nggak tahu kenapa itu selalu kepikiran negatif mulu ya. Oke baik, jadi kakak selalu berpikir negatif terhadap teman-teman baru ataupun teman-teman yang kakak baru ditemui itu. Iya. Apakah itu hal yang baik kak? Menurut kakak gimana? Menurut saya ya sebenarnya mah kalau itu mah ya kan namanya dulu kan harus berubah ya, harus berubah, jangan seperti dulu kan karena kita trauma masa kita tidak bersosialisasi lagi gitu kan, ya tidak mungkin. Tapi saya insya Allah saya berusaha bersosialisasi dengan teman-teman sekitar saya yang ada di lingkungan saya ataupun di masyarakat. Oke baik, berarti kakak sudah mau nih membuka dan bersosialisasi lagi terhadap teman-teman kakak. Lalu apakah kakak sudah merasakan kenyamanan terhadap
teman yang di sini kak? Alhamdulillah itu ada teman saya yang saya terpercayai, walaupun ya emang baru kenal, tapi ya gimana sih, ya nyaman aja, dan sempat saya bertukeran cerita ya kan ya sama dia. Nah, dan juga saya diajak ya main futsal sih sebelumnya pernah, tapi ya enak juga dia bertemannya, asik juga. Jadi kayak saya bikin yakin gitu Baik. dengan rasa trauma itu. Oke. Tapi di sini kakak sudah bertemannya sudah lumayan banyak kan kak? Apa cuman beberapa dengan bisa hitungan jari? Masih beberapa sih kan. Bu. Baik. Berarti masih merasakan trauma tersebut sehingga membatasi pertemanan dan membatasi bersosialisasi seperti itu. Ya benar Bu. Dan juga kan saya tidak salah pilih teman kan ya, kan banyak kan Bu teman yang di Jakarta kan yang tidak baik, apalagi kan yang berminum minuman yang kayak gitulah bisa dikatakannya. Makanya saya harus pinter-pinter cari teman sih Bu ya. Tapi alhamdulillahnya itu teman saya baik, makanya saya memutusin berteman dengan dia Bu. Oke, berarti kakak ini yang dari kampung melihat Jakarta sepertinya shock gitu ya kak? Iya Bu, betul, beda banget itu. Beda banget. Bedanya itu gimana tuh kak? Boleh diceritakan lebih detail? Kalau di kampung kan ya Bu, bertemannya sesuai realita ya Bu ya, tidak mandang bulu ya kan Bu. Kalau di sini mah lah kok harus dipandang kayak dengan kekayaan ataupun bagaimananya ya Bu ya. Dan juga ya harus gimana lagi, saya disuruh ya kan harus melanjutkan di Jakarta. Ya udah saya terima dengan sepenuh hati, dengan rasa saya. Oke, tadi kakak kan bilang disuruh. Berarti kakak emang melanjutkan pendidikannya disuruh oleh siapa kak? Dengan orang tua saya sendiri. Kakak melanjutkan pendidikannya disuruh sama orang tua sendiri. Iya. Berarti kakak ini pindah ke Jakarta bukan dengan keinginan kakak sendiri? Betul, itu betul. Baik, seperti itu. Tapi apakah baik tuh kak kalau misalkan kita tidak bersosialisasi, dan di sini kan kita kan di ini ya, di kota orang gitu, apakah baik menurut kakak kalau tidak bersosialisasi banyak gitu? Sebenarnya mah tidak sih kayaknya. Yang tadi saya katakan kan yang pintar-pintar ada cari temennya gitu kan. Dan juga kan saya masa sih sampai kapan gitu harus trauma gitu kan, nggak ada baiknya juga ya kan. Dan terus kan saya ya harus berkembang, masa harus rasa dengan trauma, dan saya terus dengan kepikiran yang pernah dibully gitu kan. Ya udah saya memutusin memberanikan diri untuk bersosialisasi, tapi saya insya Allah akan milih-milih teman juga. Oke, berarti kakak sudah mau tadi kan kakak bilang sudah mau berkembang tuh. Kira-kira apa sudah yang kakak telah perbuat selama dari kampung kan ke Jakarta nih ya, kakak udah apa aja gitu, udah mengeksplor apa saja yang membuat kakak nyaman dan kakak senang gitu? Ya intinya mah ya, saya itu sudah bisa membedakan teman ya kan, dan juga saya bisa ya membandingkan namanya ya Jakarta kayak gini dan bisa bedakan dengan kampung saya sendiri gitu. Oke, kakak berarti sudah tahu nih mana pertemanan yang baik dan mana pertemanan yang buruk seperti itu? Iya. Oke, kalau boleh tahu gimana tuh kak kalau untuk pertemanan yang baiknya terlebih dahulu? Ya contohnya kita tuh memilih teman dengan ya rajin beribadah sih ya tentunya ya kan, dan Betul. juga kan menghindari dari alkohol dan juga narkoba juga kan ya. Kan banyaknya di
di sini kan pada minum-minum alkohol gitu kan, Iya. makanya saya harus hindari. Oke, berarti tadi itu bisa diceritakan mana pertemanan yang baik dan yang buruk. Yang buruknya itu tadi yang minum alkohol, merokok, ataupun narkoba seperti itu Kak. Iya. Kalau sedangkan yang pertemanan yang baiknya itu menurut Kakak yang rajin beribadah dan baik gitu ya, taat kepada Tuhannya gitu. Oke, berarti Kakak tahu nih mana yang akan Kakak ambil selanjutnya. Iya. Kakak lebih nyaman kemana nih bertemannya? Kan Kakak sudah bertemu dengan pertemanan yang baik dan pertemanan yang buruk. Kira-kira Kakak lebih nyaman di mana? Tuh saya kan punya 2 teman kan di sini ya, yang saya terpercayai ya kan. Yang satunya kan ya dia ini ya emang namanya sering banget namanya minum-minum kayak gitu, tapi dia itu bikin kayak penyemangat aja kan. Ya sebelumnya dia kayak saya belum mengerjakan tugas contohnya ya kan, suruh saya mengerjakan tugas, ayo semangat gitu kan. Oke. Kasihan juga sama orang tua gitu. Udah membiayain tapi saya ya sia-sia gitu kan. Sama Oke. aja bohong. Berarti itu dari pihak pertemanan yang buruk tapi membawa Kakak rajin seperti itu. Iya. Untuk mengerjakan tugas, untuk mengingatkan orang tua yang sudah membiayai Lukas ini seperti Iya. itu. Baik, sedangkan kalau dengan pertemanan Kakak yang baik itu gimana? Membawa Kakak apa? Rajin untuk beribadahkah atau bagaimana? Yang pertama ya dia itu orangnya rajin beribadah, sodako, sering membantu orang lain yang sedang kesusahan. Baik. Apalagi kan tadi tuh seorang pengemis, dia benar-benar dengan sukarela dia mengasih uang, mengasih makanan dia, sisa-sisa makanan dia ke dia ataupun bekal dia itu tadi tuh yang kalau nggak salah lihat ya saya tuh ya. Oke, jadi tadi itu di pertemanan yang baik Kakak sudah mengambil sisi positifnya, sering bersodako, ibadah tepat waktu. Betul. Dan membantu ini orang-orang yang tidak mampu ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan seperti itu Kak. Iya. Oke, Insya Allah alhamdulillah sekarang agak mendingan. Oke, berarti sudah merasakan enak gitu ya setelah bercerita seperti itu Kak. Merasakan nyaman gitu. Oke, berarti sudah merasakan nyaman, sudah tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk pertemanannya, Kakak sudah bisa membedakan kan? Iya. Dan bagaimana pergaulan di sini di Jakarta dan beda dengan pergaulan Kakak yang di kampung seperti itu Kak. Betul. Oke, jadi Kakak sudah tahu. Oke, kita akhiri saja ya Kak proses konseling ini karena kan Kakak sudah merasakan nyaman, tenang. Apabila Kakak merasakan tidak nyaman lagi ataupun masih ada keganjalan, Kakak boleh datang lagi ke sini konseling dengan saya seperti itu. Oke. Bisa dipahami Kak? Bisa. Oke. Nanti kalau saya masih ada keganjalan di dalam diri saya dan saya pun masih ada waktu untuk bercerita dengan ibu, saya akan kesini lagi dan saya ceritakan lagi dengan permasalahan saya. Oke, boleh. Nanti Kakak bisa chat saya dan kapan nanti kita akan konseling lagi seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya Ibu, pendapat ataupun dari Ibu saya bisa dipahamin dan saya ataupun kedepannya saya insya Allah akan berubah. Oke, sama-sama Lukas. Semoga nanti kedepannya Lukas bisa lebih baik lagi, bisa banyak berteman dengan pertemanan yang baik, lingkungan yang baik, dan bisa berteman dengan teman-teman yang bisa membawa Lukas ke hal-hal baik seperti itu. Oke, terima kasih Lukas. Terima kasih juga, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.